An Mahmud ibni Labib radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nabi yang bernama Mahmud bin Labib, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian itu justru bukan syirik besar, tapi apa? Syirik kecil. Kemudian para sahabat tanya, wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasul? Apa Rasul katakan? Ar-riya, yaitu riya. Maka hati-hati. Ini susah banget ini. Apalagi untuk orang yang biasa tampil. Aduh ya Allah, kalau tidak ditolong sama Allah, hancur amalan kita ini. Habis pahala kita, jujur. Kita ini kalau ada orang komen yang baik, seneng. Barakallah fik Ustadz. Itu seneng, diwasno terus komennya itu dibuka. Dinoming pitulas. Ketika kita masih seneng dengan yang begitu-begitu dan jujur kita seneng dengan yang begitu, itu tandanya ikhlasnya masih tipis. Dan jujur, tidak usah gaya tok, kita seneng begitu. Iya benda, antum posting sesuatu, antum nulis di Facebook, antum posting. Tulisannya kisah sehari-hari lah. Terus komennya rame. Masya Allah inspiratif banget akhi. Seneng ndak? Mau nemen ketika komennya begini, alah gitu aja diposting. Mangkel ndak? Itu menunjukkan bahwa arah dari tulisan kita bukan Allah tapi manusia. Nah ini aduh ya Allah susah. Jadi yang paling ditakutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu apa? Syirik kecil, yaitu ketika beramal bukan mencari pandangan Allah tapi mencari pandangan manusia. Maka kita harus apa? Berhati-hati dari perbuatan riya. Hadis yang ke-48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abu Hurairah. Amin ya rabbal alamin. Ayatul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Semuanya tahu, tapi perhatikan, tahu kita sekedar tahu atau faham, ini perlu dicek. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tentang nifaq, tentang apa? Nifaq, beliau bilang apa? La ya'manuhu illa munafiq. Tidaklah merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali dia orang yang munafik. Jadi kalau cerita munafik dibacain ayat-ayatnya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, kemudian kita bilang bukan saya itu, ya itu orang munafik. Wala yakhafuhu illa mu'min, dan tidak merasa takut darinya kecuali orang yang beriman. Antum tahu sahabat Nabi yang paling afdol siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul cerita tentang surga dan neraka, Abu Bakar bilang apa? Seakan-akan aku melihat surga dan neraka dengan mata kepalaku sendiri. Tapi kalau aku pulang, aku lupa semua itu. Betul tidak? Suatu hari ketemu sahabat Nabi yang namanya Hanzalah. Pagi-pagi Abu Bakar tanya, Kaifa asbahta ya Hanzalah? Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Antum buka hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-khawfu minan nifaq. Rasa khawatir terhadap sifat munafik. Hanzalah jawab, Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Hanzalah jadi orang munafik. Kaget Abu Bakar. Hati-hati kamu kalau ngomong. Tadi sholat, tadi malam isya ada, tadi subuh kelihatan. Kok kamu ngaku munafik? Lihat para sahabat Nabi. Begini, wahai Abu Bakar, kalau kita di masjid bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Rasulullah mengingatkan kita tentang syurga dan neraka. Ka'anna narahu ra'ya ain. Sampai-sampai surga itu kayak di depan mata. Sampai-sampai neraka itu kayak di depan mata. Walamma raja'na, tapi nanti kalau kita pulang, wa'afashnal azwaja wal awlada wal dhai'at, dan kemudian kita kembali ketemu istri kita ketemu anak kita kembali pada kesibukan pekerjaan kita, nasina katsiran, kita lupa. Jadi keadaan dia di depan Rasul berbeda dengan keadaan dia ketika di rumah, itu sudah dianggap saya munafik. Apa kata Abu Bakar? Kalau kita yang diajak curhat, mungkin kita bilang, iya ya akhi, antum munafik akhi, hati-hati ya. Nanti kalau tidak tobat masuk neraka lo antum akhi. Ittaqillah ya akhi, ittaqillah gitu. Allah yahdik ya akhi. Ini lagi-lagi keren kalimat Allah yahdik ini sekarang. Dalam keadaan banyak orang salah pakai. Saya kadang-kadang kalau membaca itu pengen ketawa. Jadi sudahlah, memang subhanallah ya, memang orang itu harus ngerti siapa dirinya. Tidak usah sok Arab lah, tapi salah pakai. Kalau saya ceritain panjang lagi ini. Ini dunia permedsosan ini. Karena yang diajak curhat adalah Abu Bakar, maka jawabannya jawaban sekelas Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Loh, kok sama kita? Waduh, ini berarti kita dua-duanya munafik ini. Padahal Abu Bakar dijamin masuk mana? Surga. Masih takut dari sifat munafik. Nanti saya ceritain Umar sama percis. Sudah berangkat ke hadapan Rasulullah. Rasul tanya, bagaimana kabarmu? Aku munafik. Rasul kaget, kenapa? Dibilang, kalau di depan kamu kita baik, di belakangmu kita lupa. Apa Rasulullah katakan? Oh, bukan munafik itu. Sa'atan. Semua itu masing-masing ada waktunya. Kalau di depanku ingat surga, ingat neraka, pantas karena aku yang mengingatkan. Kalau kalian kembali ke rumah, kalian ingat istri, ingat anak, fokus pekerjaan, yo memang itu waktu dan tempatnya. Sampai Rasul bilang apa? Lau tadumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa ala turuqikum. Kalau keadaan kalian tetap sama seperti kalian di depanku 24 jam, malaikat angkat topi sama kalian. Tidak bisa, semua ada waktunya. Ada waktu kita fokus ibadah, kita nangis, kita doa, kita khusyuk, kita merasa hina. Ada waktu di mana kita harus ketawa dengan anak istri kita. Karena saat itu ibadahnya tertawa bersama anak dan istri. Malah dosa tuh kalau di depan anak istri mencureng terus. Bang, kenapa kok sedih? Mikir neraka. Anaknya datang, beli kue yuk. Ini neraka depan mata masih kepikiran kue. Sana. Ya malah dosa ini. Sampai Rasul bilang kalau tetap seperti di depanku 24 jam, malaikat angkat topi sama kalian. Itu menunjukkan apa? Rasul menceritakan kepada kita bagaimana kerisauan dua sahabat Nabi yang besar tentang khawatir terjangkiti virus munafik. Sekarang Umar, tahu Umar? Yang Rasul bilang kalau laukana nabi ba'di, laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi yang Allah utus setelahku, maka pasti yang dipilih siapa? Umar. Dia yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Subhanallah. Suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hudzaifah diberi bocoran nama-nama orang munafik. Jadi Hudzaifah ini pegang list daftar nama orang munafik. Kesebar. Hudzaifah pegang nama orang munafik. Dalam keadaan wasiatnya Rasul apa? Jangan diceritain. Tapi ngadepin Umar kalah dia.
Datang Umar kepada Hudzaifah. Hudzaifah, asammani Rasulillah. Apakah namaku disebut sama Rasulullah? Hudzaifah bilang, saya tidak mau ngomong. Karena janji saya dengan Rasul tidak boleh diceritain. Umar ngedes, Hudzaifah. Asammani Rasulullah. Apakah namaku disebut sama Rasul? Hudzaifah bilang, tidak, saya tidak mau ngomong. Umar, jangan paksa saya Umar. Saya sudah janji sama Rasul, jangan paksa saya. Apa kata Umar? Saya tidak tanya orang lain Hudzaifah. Tidak penting untuk saya tahu si fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tidak penting buat aku. Aku cuma khawatir kalau aku masuk. Sebut, aku masuk enggak? Apa kata Hudzaifah? Aku tidak akan jawab setelah ini. Imma anta fala. Kalau kamu tidak ada. Kenapa kok Hudzaifah berani ngomong kepada Umar padahal dia janji tidak akan membocorkan kepada orang lain? Karena yang dimaksud Rasul jangan nyebut nama orang munafiknya. Kalau si fulan tidak munafik itu tidak bocorin rahasia. Artinya Umar bagaimana? Kuatir. Dan kuatirnya bukan kuatir yang dibuat-buat. Karena kuatirnya apa? Tidak dibuat-buat. Sekarang lihat ciri munafik. Ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik berapa? 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dusta. Tawar menawar barang dengan orang lain. Kita bilang apa? Ini modalnya belum dapat. Padahal untungnya kurang banyak. Pernah begitu? Nawar barangnya orang. Ayolah akhi dikasih. Si penjualnya bilang belum dapat harganya. Dia bilang uang anak tinggal ini loh akhi, tidak ada lain. Padahal di rumah masih banyak. Pernah apa sering? Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari. Lihat, janjian undangan jam 9, mulai setengah 10. Ditanya, sampai mana? OTW. Padahal baru apa? Nyisir rambut. OTW. Terus dia nyetok foto kemacetan di mana-mana. Kalau terlambat, tinggal pilih foto aja. Foto yang mana yang dikirim ya? Padahal tidak ada macet. Cuma gara-gara dia telat dikirim, ceret. Kondisi terkini jalan raya. Macet katanya. Padahal foto lama. Dia sengaja dikoleksi buat nanti alasan kepada istrinya. Bang di mana? Ngaji sama Ustadz Rifki. Nama saya dibawa-bawa. Padahal ngopi, izin ngaji, pulang mampir ngopi. Bohong. Izinmu apa tadi? Seharusnya pulang ngaji langsung ke rumah. Ini pulang ngaji mampir ngopi. Padahal izinnya cuma, nah coba dari awal ngomong, Dek izin ngaji ya, nanti pulangnya sekalian ngopi. Lah ini tidak bohong. Coba tanya teman-teman kita yang senang ngopi-ngopi itu. Izin gak sama istrinya kalau mau ngopi? Bilangnya ngaji apa ngopi? Nah, gitu kok ngomong tidak munafik. Jadi kita ini ngaku munafik bukan tawadhu. Maka kita harus banyak-banyak tobat kepada Allah. Hati-hati hadirin. Kalau berjanji, wa idza wa'ada akhlaf. Berjanji diingkari. Termasuk mengingkari janji itu apa? Ini yang Ustadz Abdullah Al-Hadrami ketat banget. Undangan kemanten. Acara jam 10 ditulis jam 9. Antara yang ngundang dan yang diundang sama-sama tahu. Ketika tulisannya jam 9, yang diundang bilang apa? Alah paling ya setengah 10 lekak jam 10. Yang ngundang juga gitu. Ngomong ke mudinnya jam 10, tapi undangan buat penceramahnya jam 9. Kenapa? Khawatir kalau mudin sudah datang, ustadznya belum sampai, maka ustadznya dibohongi. Ustadz jam 9 ya. Ustadz datang jam 9. Gimana mudinnya? Oh, Pak Mudin telat. Ini double-double ini. Yang mengingkari janji juga bohong. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah, khianat. Termasuk apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Itu amanah loh itu. Orang minta kepada antum untuk tidak menceritakan. Orang lain mempercayakan rahasianya untuk antum pegang. Ternyata antum sebar. Khianat bukan? Khianat. Antum diajak orang lain kulaan. Apa bahasa Indonesianya kulaan itu? Beli barang untuk kembali dijual. Tanpa dia ngomong,
Orang lain sudah isyarat, ini tempat saya belanja barang untuk saya jual, jangan kamu ceritain. Ternyata dia cerita-cerita, oh belinya di sana, enggak usah di sini, langsung ke sana aja lebih murah. Khianat. Ini apa? Khianat. Orang tua ngasih kita duit untuk sekolah, ternyata uangnya kita buat untuk main-main. Khianat. Kita ke Malang dari Makassar, izinnya sama orang tua kuliah di Malang. Ternyata sampai Malang lebih banyak ngopi dan ngerokoknya dibanding kuliahnya. Khianat. Izinnya belajar sampai Malang pacaran. Khianat. Uang yang orang tua kasih, orang tua bilang gunakan untuk keperluanmu, dipakai untuk membiayai pacarnya ke salon. Khianat. Sementara munafik itu apa Allah bilang? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik tempatnya nerakanya ngalang-ngalai orang kafir. Orang kafir neraka rotok ndukur didik. Kita nerakanya aspal. Aspal di mana tempatnya? Dan aspal itu keraknya minyak bumi. Hasil akhirnya jadi apa? Yang bagus jadi aftur, sedikit bagus jadi pertamax turbo, elek didik pertamax, lu elek maneh pertalit. Paling elek premium, geradakan bentino premium terus ya. Hasil terakhirnya jadi aspal itu. Hasil akhir yang berkerak jadi aspal diletakkan di paling bawah. Itulah maka bahasa Al-Quran itu diserap ke bahasa Indonesia. Nah, hati-hati, banyak tobat sama Allah. Banyak tobat sama Allah, banyak tobat sama Allah. Jadi sifat-sifat 3 tadi dikeluarkan dari fisik dan hati kita. Ikhtiar kalau janjian sama orang pas. Jam 10 bilang jam 10. Antum jam setengah 11 bilang setengah 11. Illa bi'udhur, kecuali karena udhur. Jangan gampang-gampang nerima amanah dari orang. Dan lebih bagus daripada bohong, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau khawatir bohong lebih bagus apa? Diam.